Shalom sahabat kasih di dalam Kristus. Kita bertemu kembali untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan di ibadah anak sekolah minggu dan ibadah remaja KBKP, khususnya di minggu ini. Saudaraku yang terkasih, satu anugerah Tuhan yang masih boleh kita terima. Tuhan mengizinkan kita untuk dapat memberi waktu yang berkualitas, mempersiapkan diri kita agar firman ini berguna untuk kita sampaikan kepada adik-adik kita. Begitu juga dengan kepada kita sebagai kakak dan abang guru yang melayani buat adik-adik kita. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini dari kitab Amsal pasal 31 ayat 10 dan ayat 15 sampai dengan ayat 28 yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini. Sebelumnya kita meminta kekuatan kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita bersatu. Kebaikan dan anugerah kehidupan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, mengajar kami selalu bersyukur dan selalu melakukan satu hal yang menjadi kerinduan kami, yaitu kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kebenaran firman ini juga akan kami sampaikan kepada adik-adik kami, agar adik-adik kami di ibadah minggu hari ini diberkati dan dimampukan untuk dapat berjalan dalam terang Kristus yang menyertai hidup kami. Sertai seluruh persiapan dan perenungan ini agar boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Kami serahkan ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan membaca kitab Amsal pasal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Kemudian dilanjutkan dari ayat 15 sampai dengan ayat 28. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayanannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur di taman aminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada lentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani linen halus yang kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari linen dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Demikian pembacaan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 31 ayat 10 dan dilanjutkan ayat 15 sampai dengan ayat 28. Yang menjadi ayat hafalan di hari Minggu ini dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Begitu juga yang menjadi bahan bacaan remaja di hari Minggu ini dari kitab Titus pasal 2 ayat 3 sampai ayat 5. Dan yang menjadi tema di hari Minggu ini adalah Ibuku Hebat. Shalom, selamat hari Minggu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang seorang ibu, kita teringat bagaimana tentang kasih sayangnya. Seorang ibu tentu kalau kita narasikan dalam sebuah cerita,
itu adalah satu ungkapan hati seorang anak, menunjukkan bagaimana seorang ibu yang hebat Tuhan titipkan bagi kehidupan kita. Seorang ibu yang hebat adalah kebanggaan anak-anaknya. Seorang ibu tentu dalam belas kasihan dan kasih yang begitu tulus, dia mempersiapkan segala sesuatu untuk kebaikan keluarganya. Apa yang dia lakukan adalah fokus untuk keluarganya. Seolah-olah terkadang seorang ibu begitu berantusiasnya dia mempersiapkan keluarganya, sehingga terkadang dia lupa untuk menjaga kesehatannya demi memberi diri, waktu, tenaga, dan seluruh hidupnya bagi keluarga tercinta. Saudaraku yang terkasih, di hari Minggu ini bagaimana seorang ibu yang hebat yang dituangkan di dalam kitab Amsal pasal 31 ayat 10 dan ayat 15 sampai 28, bagaimana yang pertama sekali ditunjukkan kehadiran seorang ibu yang takut akan Tuhan. Memang di dalam perjalanan kehidupan manusia, Amsal selalu mengajak kita segala sesuatu diawali dengan takut akan Tuhan. Ini boleh kita bandingkan dengan Amsal pasal 1 ayat 7. Segala permulaan ilmu pengetahuan, segala hikmat, segala tindak tanduk manusia, semua itu diawali dengan takut akan Tuhan. Seorang ibu yang memiliki kedekatan relasi dengan Tuhan, itu pasti membuahkan nilai-nilai yang baik dari didikan Tuhan bagi dirinya. Melalui doanya, melalui pengharapannya, melalui kekuatannya, melalui kehidupan sehari-hari, dia bisa mempersiapkan sebaik mungkin bagi keluarganya. Jadi seorang ibu yang takut akan Tuhan adalah semua permasalahannya, semua hidupnya dia bawa ke hadirat Tuhan. Dengan iman, percaya, dan hidup dalam kebenaran, dia menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, agar kehidupannya seutuhnya dia harapkan agar Tuhanlah yang memelihara. Begitulah dasar dari seorang ibu yang selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Ini boleh kita bandingkan dengan kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Menyerahkan segala kekhawatiran menjadi kehidupan seorang ibu itu kuat, hebat, terpercaya, pantang menyerah, dan memiliki jiwa kestabilan untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Selanjutnya saudaraku, dari perikop kita ini, kita melihat bagaimana seorang ibu itu hebat dan menjadi istri yang cakap bagi suaminya. Artinya, peran serta seorang ibu itu dia bukan hanya hebat bagi anak-anaknya, tapi sangat terandalkan dan sangat cakap bagi suaminya. Artinya fungsi kehidupannya yang banyak sekali dituntut dalam keluarga, terkadang berperan ganda, tapi seorang ibu itu bisa memberikan satu keberhasilan atas kehadirannya di dalam keluarganya. Hal ini boleh kita lihat, seorang ibu yang kuat tidak akan pernah lupa memperlakukan hal-hal yang baik bagi suaminya, begitu juga dengan anak-anaknya. Kebanggaan dan kedaulatan daripada seorang suami itu terletak bagaimana seorang istri yang cakap, seorang istri yang hebat selalu menempatkan posisinya, membimbing, menuntun, menolong, dan mendampingi seorang suami, agar seorang suami dapat berharap ataupun mengharapkan kehadirannya bagi keluarga ataupun sebagai penolong bagi suaminya. Poin penting di sini juga diingatkan, semua itu menjadi seorang ibu yang pekerja keras, tekun, rajin, dan bijak dalam melakukan apapun untuk menopang keluarganya. Itu tetap karena dia takut akan Tuhan. Poin berikutnya dari firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini adalah, seorang ibu yang hebat itu adalah tidak pernah menyerah. Setiap wanita yang ada di dunia ini memiliki kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan itu bukan berarti menjadi satu hal yang membentengi seorang ibu untuk tidak bisa melakukan apapun. Tapi seorang ibu yang memiliki kelemahan, tapi memiliki survival skill yang kuat demi keberlangsungan anak-anaknya dan keluarganya. Tidak jarang kita boleh melihat bagaimana seorang ibu yang mengalami banyak sekali penderitaan,
banyak sekali mendapatkan tekanan, baik di dalam hidup yang dialami secara pribadi, tapi dia rela memberi dirinya bangun lebih cepat, tidur lebih lama untuk mempersiapkan segala kebutuhan keluarganya. Sangat bahagia sekali jika kita memiliki ibu yang hebat, ibu yang rela memberi cinta kasihnya dengan segala pengorbanan baik dirinya dan waktunya. Bahkan seorang ibu sering sekali menjadi tulang punggung untuk memenuhi kehidupan keluarga. Walaupun demikian adanya, tangannya, hatinya, jiwanya, raganya, hidupnya, semua itu tidak pernah menyerah. Dia tidak malu, dia tidak pernah ragu, dia tidak pernah khawatir. Sehingga dia selalu melakukan satu hal yang terbaik demi kasihnya kepada anak-anak dan keluarganya. Selanjutnya saudaraku, kita melihat bagaimana seorang ibu yang penuh cinta kasih. Seorang ibu yang memiliki cinta kasih yang begitu besar, kita boleh ditolong oleh kabar dari Alkitab yang menggambarkan bagaimana seorang ibu yang memiliki kasih kepada anak-anaknya, di mana seorang ibu tidak akan pernah bisa melupakan bayinya ataupun anak-anaknya. Seorang perempuan memiliki jiwa raga yang utuh untuk keluarganya. Kedekatan hati kita, jiwa raga antara ibu dan anak menunjukkan keterikatan kasih yang begitu kuat dan tulus, tidak dapat digoyahkan oleh konflik dan pertentangan. Walaupun 1000 rebah yang dapat merampas jiwa raga mereka untuk dipisahkan dengan anak-anaknya, tapi seorang ibu memiliki tekad dan nilai luhur. Begitu juga dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga seorang ibu itu karena kasihnya yang begitu besar, pengorbanan apapun yang dia jalani dalam hidupnya, dia tidak khawatir, tapi dia terus berjuang, pantang menyerah dalam kasih Tuhan yang menyertai. Dari kehebatan kita memiliki seorang ibu sebagai anak-anak KKR, tentu memiliki tugas untuk memberikan dukungan yang nyata kepada ibunya. Jadi begitu banyak nilai-nilai luhur yang kita dapatkan dari seorang ibu. Jadi apa respon dari anak-anak KKR untuk memberikan dukungan yang nyata kepada ibu kita? Yang pertama yaitu, bagaimana kamu menunjukkan dari sikap hidup kamu bahwa kamu memiliki rasa terima kasih dan pengharapan atas segala perjuangan dan pengorbanan ibu kamu. Anak-anak KKR bisa mengungkapkan rasa terima kasih itu kepada ibunya dengan mengucapkan dengan kata-kata pujian. Dia memiliki kebanggaan terhadap kehadiran seorang ibunya. Aku mengasihi ibuku, dengan memeluk ibunya, dengan menulis tulisan-tulisan kecil yang akan dipersembahkan untuk memberikan reward kepada seorang ibu bagi anaknya. Selanjutnya saudaraku, selain kita mendukung dan berterima kasih kepada Tuhan memiliki seorang ibu yang hebat, kita juga sebagai anak-anaknya jangan malas mau membantu ibu, mau menolong ibu. Dengan cara apa? Selain membantu tugas-tugas di rumah, anak-anak KKR rajin belajar, membersihkan kamarnya, menyusun meja belajarnya, dan lain sebagainya. Pakaiannya rapi, itu adalah bantuan dan dukungan kita terhadap ibu kita. Selanjutnya kita memberikan kejutan-kejutan yang berupa positif terhadap ibu-ibu kita ataupun orang tua kita, yaitu di mana tepatnya tanggal 22 Desember nanti anak KKR bisa memberikan kue ucapan hari ulang tahun ibu sedunia. Kiranya ini mengajak kita agar anak-anak Tuhan tidak pernah melupakan momen penting bagi kehidupan ibu yang hebat bagi anak-anaknya, dan memberikan satu dukungan baik secara nyata ataupun dalam doa. Tidak pernah melupakan kebaikan jasa seorang ibu. Kegiatan yang boleh dilakukan yaitu bagaimana anak-anak kecil kita kasih kertas, menuliskan di kertas itu sebagai bentuk ungkapan cintanya kepada ibunya, sebagai bentuk kekagumannya kepada ibunya, dan hasil tulisan mereka serahkan kepada ibu yang hebat. Sehingga di khotbah kita di hari Minggu ini,
membawa adik-adik kita kreatif, baik anak kecil, tanggung, dan remaja, begitu juga dengan pra-remaja, agar mereka dalam aktivitas mereka mengingat seorang sosok pahlawan dalam hidupnya adalah seorang ibu yang hebat. Kiranya firman ini membangkitkan semangat adik-adik kita, begitu juga dengan kita, karena seorang ibu yang hebat sangat besar dampaknya bagi keberlangsungan sebuah keluarga. Keluarga yang diberkati Tuhan, karena ibu yang hebat selalu mengandalkan kehebatan Tuhan. Kiranya firman ini menyentuh hati kita dan perbuatan kita lebih nyata hidup dalam kebenaran firman itu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami boleh merenungkan firman ini sebagai kekuatan bagi kami. Izinkan setiap pelayan KKR dan adik-adik kami untuk menerima dan hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berharap. Haleluya. Amin.